ladies, how are you? Welcome to Women of Impact Online Service. Bersama saya Brenda, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Pada hari ini kita akan kedatangan tamu untuk chit-chat dalam sesi WOI Talk atau Women of Impact Talk dengan hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Juliet Pranoto dengan tema True Strength of Women. Tujuannya agar kita para wanita dapat mengerti dan memenuhi destiny atau tujuan yang Tuhan tetapkan sehingga kita dapat mencapai hasil yang maksimal dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti Women of Impact Online Service, welcome again. Women of Impact adalah komunitas wanita dengan tujuan untuk menjangkau semua wanita dari berbagai usia untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan diperlengkapi untuk menjadi wanita kuat dalam Tuhan di setiap langkah kehidupan. Dalam Women of Impact Online Service, selain mendengarkan firman Tuhan, akan ada juga sesi WOI Talk seperti pada hari ini, di mana setiap wanita dapat berbincang dan belajar bersama mengenai hal-hal yang praktis. Kami rindu untuk Anda mengajak keluarga ataupun sahabat wanita untuk dapat join Women of Impact Online Service yang diadakan setiap 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu kedua dan pada minggu keempat setiap hari Selasa pukul 3 sore di YouTube channel GBI Rayon 1D. So, sebelum kita mulai bersama-sama belajar, yang saya yakini dapat memberkati saya dan saudara, yuk kita sama-sama mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sebab Dia Tuhan yang baik dan setiap kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia cukuplah sangka kala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahmu kekal selama-lamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di
Sebab Tuhan baik. Yes, Lord Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau Tuhan kami yang setia. Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh Yesus, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil dia Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kami bantu Kau Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku.
saya Kitty dan saya berharap Anda sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat. Di WOI Talk hari ini, kita akan berbincang dengan tamu spesial kita yang kami harap dapat membantu setiap kita untuk mengerti dan memenuhi panggilan Tuhan secara utuh. Beliau merupakan istri dari Gembala Pastor Raymond Pranoto dari International Bethany Community Church atau GBI Rayon 51 di Washington DC, Amerika Serikat. Beliau dikaruniai seorang anak perempuan yang berkuliah di Lee University Senior Year. Tidak hanya menjadi penolong bagi suami sebagai gembala, selain berkhotbah, beliau juga menjadi spiritual covering bagi gereja-gereja yang terletak di India, Sri Lanka, dan Jepang. Dengan visi gereja dari IBC sendiri adalah menjadi terang untuk bangsa-bangsa dan hingga saat ini telah memberkati 10 bangsa. Wah, luar biasa banget ya guest star kita hari ini. So, tanpa panjang lebar, please welcome Pastor Juliet Pranoto. Shalom, Pastor Juliet. Shalom Kitty, apa kabar? Thank you for Baik. having me. Puji Tuhan. Apa kabar Pastor Juliet? Baik kabarnya semua keluarga? Luar biasa, puji Tuhan. Wah. Sekalipun ya kita tidak bisa keluar terlalu sering ya, terbatas, tapi Tuhan baik buat kita semua. Wow, luar biasa. So thank you for your time, Pastor, today untuk bisa chit-chat bersama dengan wanita-wanita dari Women of Impact. Nah, Sure. kita langsung ngobrol aja nih, Pastor Juliet. Nah, Pastor Juliet, kita ini kan di sini semua kaum wanita ya. Jadi seperti yang kita sudah tahu dan kita selalu belajar di gereja gitu ya, bahwa wanita itu diciptakan Tuhan tuh sebagai penolong. Ya. Misalnya membantu suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, ataupun bahkan mungkin membantu suami dalam hal ekonomi, yaitu ya wanita bekerja ataupun berkarir. Nah, sebenarnya apakah dengan pandangan seperti itu wanita itu bisa dianggap pribadi yang lebih kurang kuat atau lemah gitu ya? Hari ini kita mau belajar nih, Pastor Juliet, mengenai apa sih sebenarnya ya tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita sebagai wanita. Dan mungkin Pastor Juliet mungkin boleh sharingin kepada kita semua di sini. Ya, puji Tuhan. Topiknya memang menarik ya. Sebagai wanita-wanita yang cinta Tuhan, seperti tadi Kitty katakan, mungkin di dunia luar mereka suka katakan ya, ada beberapa negara mungkin percaya bahwa wanita itu lebih lemah dan kurang berharga dibandingkan pria. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, bukan demikian adanya. Jadi wanita itu bukan kaum yang lemah ya, tetapi justru dikatakan ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18, justru wanita itu adalah penolong yang sepadan. Nah, kalau misalnya dibilang penolong, tentu berarti dia tidak lemah ya. Kalau dia bisa menolong orang kan berarti dia sendiri kuat begitu ya. Dan interestingnya kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18 mengenai Adam dan Hawa itu, penolong itu di dalam bahasa Inggrisnya ditranslatekan helper. Ya, jadi memang dia kuat karena dia menolong. Tetapi yang lebih indahnya lagi, di dalam bahasa Hebrew-nya, di dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan Ezer. Ezer tuh artinya kuat, begitu. Wah, luar biasa ya. Jadi Kejadian 2:18 itu Hawa dikatakan Ezer, artinya dia itu yang memberikan kekuatan untuk Adam. Gitu. Luar biasa kan? Ezer buat Adam. Nah, tetapi memang Hawa karena dia jatuh di dalam dosa tidak bisa memakai fungsinya lagi. Malah dia jadi melemahkan Adam. Nah, ini yang kita mesti belajar. Kita wanita-wanita yang diciptakan Tuhan ini harusnya jadi penolong kekuatan, bukan jadi melemahkan. Nah, ini yang kita mesti belajar ya. Jadi kalau udah begitu ya kita jadi kaum yang lemah, betul ya. Jadi tergantung kepada kita masing-masing. Nah, alasan kedua lagi waktu saya renungkan begitu ya, kita nggak lemah karena di dalam Kejadian 1 waktu Tuhan ciptakan manusia, itu Tuhan bilangnya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi dua-duanya sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi bukan cuma laki-laki dibilang diciptakan sesuai gambar dan rupa, lalu yang perempuan ya sedikit di bawah gambar dan rupa, enggak. Tapi dibilang laki-laki dan perempuan. Artinya kita sederajat dengan laki-laki begitu. Jadi tidak bisa dikatakan kita lemah.
Dan alasan ketiga, ini yang luar biasa. Karena wanita itu lambang gereja Tuhan. Dia tuh mempelainya Kristus. Loh, masa mempelai itu jadi lebih lemah? Tidak. Tetapi justru gereja yang wanita dan mempelai Kristus ini kan berarti dia luar biasa karena dia akan menjadi partner bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini alasan-alasannya kenapa kita bukan kaum yang lemah. Amin ya, Wow, Titi. luar biasa Pokoknya banget. kita kuat. Wah, luar biasa banget, Pastor. Ya. Tapi benar yang saya juga sempat merenungkan gitu ya pas Ya. lagi preparing today's WOE Talk gitu, bahwa Mhm. ya saya juga percaya gitu bahwa kalau misalnya wanita itu sebagai penolong, harusnya kalau kita bisa menolong orang lain atau bisa menolong keluarga kita, berarti harusnya kita adalah pribadi yang lebih kuat. Kita pribadi Ya, yang lebih mampu untuk bisa menolong ya. Berarti betul. memang sebenarnya itu tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi Ya, setiap kita wanita gitu. Yang betul. mungkin ya specialty-nya di wanita ya gitu, memang Tuhan Ya, sudah menetapkan kita sebagai penolong. Nah, amin. Pastor Juliet, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai wanita sesuai dengan peran masing-masing? Misalnya di sini mungkin viewer kan ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin berkarir ya menjadi pekerja ataupun menjadi entrepreneur ataupun yang mungkin masih singles. Nah, di sini tuh Mhm. untuk meresponi destiny yang Tuhan sudah tetapkan tuh gimana sih? Apa sih yang bisa kita lakukan, Pastor? Ya, jadi kita mau belajar dulu dari Maria, ibunya Yesus. Ya, kita semua tahu adalah seorang wanita yang sederhana, tidak terlalu banyak dibicarakan di dalam firman Tuhan, karena dia adalah ibu rumah tangga. Ya, jadi dia itu seorang ibu yang mengurus Tuhan Yesus sampai dewasa, sampai siap untuk pelayanan seperti itu ya. Jadi perannya tidak kelihatan di dunia, tapi sebetulnya perannya itu sangat besar. Nah, kita nih bisa lihat dari sedikit ada cerita di sana sini di dalam firman Tuhan tentang Maria ya. Jadi dia sekalipun dia ini sederhana, dia mungkin nggak seperti wanita karir yang sukses ya, karena ada beberapa juga di dalam firman Tuhan cerita ada juga wanita-wanita karir yang sukses yang mendukung Yesus. Tapi dia hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dahsyatnya dia tuh bisa menyelesaikan destiny yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan dia pada akhirnya berdampak sekali untuk gereja mula-mula pada waktu itu. Wah, ini kan rahasianya apa begitu ya? Yes. Jadi nggak jaminan bahwa kita harus sukses dulu, hebat dulu, baru kita bisa mencapai destiny yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu loh. Tergantung masing-masing pribadi dengan Tuhan. Nah, saya belajar dari Maria ini, orangnya humble yang pertama, ya, karena tidak tertulis dalam firman Tuhan hal yang neko-neko yang dia lakukan gitu loh. Padahal banyak perkara terjadi di sekitar dia, kesulitan terjadi, tapi tidak dicatat dalam firman Tuhan bagaimana aksinya ya, responnya dengan semua kejadian yang tidak enak terjadi dalam hidupnya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan orangnya humble, dan apapun yang terjadi dalam hidupnya itu dia banyak menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, ini kunci. Karena kita wanita, kalau sudah panik, biasanya nggak disimpan dalam hati dan mulai cet. Nah, itu kan yang membuat runyam sekitar kita, damai sejahtera hilang di sekitar kita. Tapi kelebihan daripada Maria adalah ini, ya, dia simpan semua perkara dalam hati, ya, nggak banyak ngomong. Contoh, pada waktu Yesus berusia 12 tahun, tahu-tahu Yesus hilang. Wah, panik kan? Maria, Yusuf semua panik. Kemana anak saya gitu kan? Dicari, Yesus ada di bait suci begitu. Nah, waktu itu Maria bilang, kenapa kamu ada di sini? Kami cari di mana-mana, khawatir. Terus Yesus bilang, loh, ibu, masa ibu nggak tahu? Saya kan harus ada di bait Allah, di rumah Bapakku. Nah, Maria dengar itu kan bingung, loh, siapa Bapakmu? Bapakmu kan Yusuf. Tapi dia nggak ngoceh-ngoceh gitu ya, nggak bilang, Bapak kamu kan Yusuf. Dan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan katakan dia simpan dalam hati perkara ini. Nah, ini dahsyat. Ini humble, dan setelah itu saya percaya semua yang kebingungan dia dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan dia, kok Yesus ngomong gitu, dia bawakan pasti di dalam doa-doa dia. Dan ini luar biasanya. Jadi dia simpan, tetapi setelah itu dia curahkannya di hadapan Bapa di sorga. Saya percaya itu. Jadi dia banyak doa, dia orang yang intim. Ini kunci ya, intim dengan Tuhan. Dan sekarang bagaimana taunya bahwa kok
kok dia akhirnya dipakai Tuhan, destininya tercapai dan dia dipakai luar biasa. Taunya dari mana? Nah, taunya saudara adalah Kitty ya, adalah pada waktu hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 14, di situ dibilang kan ada 120 murid Tuhan Yesus kumpul menantikan Pentakosta. Nah, di situ dibilang ada Maria ibu Yesus. Berarti dia ada di situ. Nah, sehingga waktu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, semua dibaptis Roh Kudus, semua dipenuhi kuasa yang dahsyat, dan mereka mulai menginjil kemana-mana. Ini gereja mula-mula lahir kan. Nah, disitulah Maria menjadi salah satu murid daripada gereja mula-mula yang menginjil, mengenangkan jiwa luar biasa, sampai gereja mula-mula berkembang kan ke bangsa-bangsa. Dan dia ada di dalamnya. Jadi salah satu murid yang powerful. Nah, jadi dia tercapai destininya. Puji Tuhan ya. Luar biasa banget ya. Maksudnya dari seorang Maria aja kita bisa belajar nggak cuma satu nilai gitu ya. Jadi ada humble ya kan, kita harus jadi wanita yang selalu rendah hati. Segala sesuatu juga harus kita simpan baik-baik di dalam diri kita. Karena kan kadang-kadang Pastor, kita kan ya kalau wanita-wanita ya, kalau udah ketemu sama teman-teman gitu ya, atau apalagi ibu-ibu misalnya yang ada di sekolah lagi nganterin anak gitu ya, biasanya pasti ada aja ya ngobrolan-ngobrolan gitu. Jadi kita sebagai wanita itu memang harus pandai-pandai beradaptasi ya, pandai-pandai melihat kondisi ataupun situasi juga gitu ya. Yang ketika kita sudah melakukan apa yang Maria sudah lakukan, hal itu yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk membawa Maria untuk menjadi lebih luar biasa yang akhirnya berdampak tidak hanya untuk keluarganya ya Pastor ya, berarti, tapi untuk ke bangsa-bangsa, untuk orang-orang yang lebih banyak lagi karena menginjil gitu. Jadi kita sebagai wanita pun juga harus bijak dalam menempatkan diri supaya setiap kita dan keluarga kita pun juga diselamatkan, serta masyarakat atau orang-orang yang di sekitar kita juga diberkati ya Pastor ya. Amin. Wow. Itu tujuannya. Wow, luar biasa banget. Nah, Pastor, sebenarnya gini, apakah jika wanita ingin menjadi sebuah dampak, itu perlu sukses terlebih dahulu? Atau kejar karir terlebih dahulu? Atau punya usaha dulu yang luar biasa besarnya? Atau nggak cukup berumah tangga aja gitu? Ya, kalau kita bisa mencapai sampai ke hal itu, ya sangat bagus. Sebab kalau kita sukses, tentu kita menjadi pemimpin, ya, tentu kita bisa mempengaruhi begitu banyak orang yang ada di bawah kita yang Tuhan percayakan. Tetapi itu jangan dijadikan patokan, ya, karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Yang penting hati yang mengasihi Tuhan mau dipakai Tuhan. Contoh seperti Maria tadi kan, dia cuma seorang ibu rumah tangga, tapi ternyata destininya itu berdampak kepada begitu banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan kalau kita tahu ada satu tokoh juga namanya Ruth, itu juga begitu. Kita tahu Ruth itu adalah seorang wanita miskin, ya, dan dia bukan orang Israel, gitu. Dia ikut mertuanya Naomi kembali pulang ke Israel, ke kota Bethlehem, dan dia adalah orang asing, orang Moab, ya. Tetapi karena Naomi dia jadi percaya Tuhan, bahkan kepercayaannya dia lebih kuat daripada Naomi percaya Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan katakan, dan dia orang miskin, tetapi dia itu kuat, ya. Dikatakan dia strong woman, ya, kuat di dalam Tuhannya, dan malah dia kuatin mertuanya, dan dia juga menguatkan dirinya, karena tadi itu ya, Ezer, ya, kita ini adalah kekuatan dari Tuhan yang diberikan untuk menguatkan orang lain. Tetapi firman Tuhan juga katakan di Mazmur 115 bahwa Ezer itu adalah Tuhan sendiri. Kan dahsyat. Jadi kalau Ezer itu Tuhan sendiri itu ada di dalam kita kekuatannya, pasti kita bisa nguatin orang-orang di sekitar kita. Demikian dengan Ruth, wanita miskin. Jadi nggak jaminan, ya. Saudara Kitty, ya, dia miskin, tapi akhirnya Tuhan pertemukan dia dengan Boas, adalah satu pemuka di Bethlehem dan orang yang sangat kaya raya, sehingga waktu dia menjadi istri Boas, tentu dia menjadi istri seorang kaya, dia akan berpengaruh kepada semuanya. Amin. Karena dia cinta Tuhan, dia pasti berpengaruh kepada semua orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup Boas. Betul kan? Lalu pada akhirnya destininya tercapai. Kenapa? Dia melahirkan Obed yang adalah opa daripada Raja Daud.
Dan akhirnya dari Raja Daud turunlah keturunan yaitu Yesus. Dahsyat ya. Wah, luar Jadi biasa. nggak jaminan wanita miskin pun bisa destininya tercapai ya, dipakai Tuhan luar biasa dan memberkati begitu banyak orang. Jadi Wow. jangan artinya discourage gitu ya kita wanita-wanita. Wow. Pokoknya di Yes. dalam posisi kita sekarang, nggak usah tunggu-tunggu Yes. sukses dulu, kaya dulu. Posisi kita sekarang ya, mulai berdampak dan biar kita capai destiny kita di dalam Tuhan. Men, Wow. Wow, luar gitu. biasa, luar biasa. Jadi, Pastor Iya, Juliet mau ingetin setiap kita bahwa pakailah atau gunakanlah apa yang ada di tangan kita. Apa ya, yang Tuhan sudah berikan dari awal bagi setiap kita. Jadi kita tidak perlu betul. menunggu something yang big, tidak perlu Ya, menunggu sesuatu yang luar biasa yang ada dalam betul. kehidupan kita, tapi mulai dari hal kecil dan Tuhan akan percayakan hal yang luar biasa ya, Pastor. Wow, Amin. ini pewahyuan banget nih. Nah, Pastor, Benar. dengan adanya pandemi saat ini gitu ya, Ya, karena memang ini masih dalam period pandemi, betul. mungkin ada beberapa keluarga yang saat ini memiliki kondisi yang perlu menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Ya. Nah, apapun keadaannya itu, nah sebenarnya apa sih kita sebagai wanita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Misalnya, di sini bagi yang sudah menikah, apa yang seorang istri bisa lakukan untuk suami ataupun anak-anaknya? Ya. Nah, apakah dengan stigma wanita sebagai tiang doa suami, apakah berdoa itu hanya satu-satu hal yang perlu kita lakukan gitu ya sebagai seorang istri? Nah, mungkin Pastor Ya. Juliet mungkin boleh sharingin hal ini. Ya, ya tentu berdoa itu memang harus, apalagi during Yes. pandemic ya, harus memang ditingkatkan kehidupan doa. Tapi kita kan juga bisa melakukan hal yang lain. Kalau nggak kita stress out di rumah ya, Yes. atau kita tidak bisa terlalu pergi-pergi sekarang semua terbatas ya karena ada social distancing dan sebagainya. Saya kemarin ini ngobrol-ngobrol dengan wanita-wanita di kita ya di Amerika. Kita juga ada acara wanita dan kita ngobrol-ngobrol dan kita saling berbagi kesaksian gitu ya. Jadi apa sih yang kita harus lakukan saat pandemik seperti ini supaya kita bisa tetap bersukacita dan tetap berdampak. Ini kunci ya. Jadi kitanya harus tetap bersukacita, tapi juga kita harus tetap berdampak. Yes. Karena kan tugas kita amanat agung harus tetap dijalankan, walaupun kita istilahnya mungkin lockdown ya. Saya dengar Jakarta lockdown lagi gitu kan. Nah, tapi harus tetap dilakukan itu Great Commission itu kan. Nah, bagaimana gitu caranya? Jadi kemarin ini kita bincang-bincang saling memberkati ya. Jadi ya ini tips aja gitu ya. Jadi selain berdoa tentu ya itu of course ditingkatkan, tapi juga mungkin bagus juga kita mencari tahu hobi-hobi baru yang bisa membuat kita tuh bisa tetap bersukacita during pandemic ini. Jadi kita nggak stress out, ya malah ada yang depression. Ya masa orang Kristen bisa sampai depresi? Karena sebetulnya nggak perlu seperti itu karena Roh Kudus yang roh penuh sukacita sebetulnya ada di kita kan. Amin. Nah jadi sekaligus ya, jadi kita cari hobi yang baru ini buat kita sukacita, tapi sekaligus juga jadi kita berdampak buat orang lain, ya, jadi berkat, impact buat orang lain. Nah, kuncinya jadi be creative, be inovatif. Nah, ini kunci ya. Berdoa minta Roh Kudus kasih kita hikmat gitu, karena Roh Kudus kan itu roh yang kreatif dan roh yang penuh dengan inovasi gitu loh. Yes. Jadi kita nggak bisa cari-cari sendiri ngeden-ngeden, susah juga. Tapi kita berdoa kepada Roh Kudus kasih aku hikmat dong, aku harus buat apa during pandemic ini di rumah ya. Satu hobi, satu kegiatan yang bisa membuat aku tetap sukacita, tapi in the meantime memberkati begitu banyak orang ya. Karena Yohanes 14 kan bilang Roh Kudus itu dia adalah penolong juga, helper juga dikatakan, dan dia itu mengajar dan mengingatkan kita. Jadi makanya tanyanya sama Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus, ingetin saya dong, atau Roh Kudus ajar saya hal-hal yang baru. Ya, jadi biar inovatif, kreativitas itu keluar gitu dari hidup kita. Nah, ada kesaksian satu ibu. Jadi selama pandemik ini, dia mulai, padahal dia tuh nggak pernah menjahit ya selama ini, tapi akhirnya dia try ya, new hobby gitu. Dia belajar jahit, bisa gitu ya. Lalu dia mulai jahit masker ya, banyak gitu ya, bisa sampai ratusan. Dan itu dia nggak jual gitu loh. Ya, tapi dia bagi-bagikan ke keluarganya, ke teman-temannya. Wah, semua sukacita. Dia juga sukacita dan dia berdampak. Ya,
Simple Wow. aja padahal cuman kayak gitu. Dari yang nggak bisa jahit jadi jahit. Lalu ada juga satu ibu kesaksian, nggak pernah nanam-nanam gitu ya di rumah, sayur, bumbu-bumbu kan di Amerika kita jarang tuh mau tanam di mana, nggak ada tanah luas seperti di Indonesia. Tapi dia mulai belajar gardening di dalam rumah gitu. Dia tanemin sayuran, bumbu, segala macam bumbu-bumbu Indonesia. Berhasil. Tuhan kasih keberhasilan dengan tangannya ya, karena kita diurapi kan. Amin. Akhirnya banyak menghasilkan dan sayur-sayur bumbu-bumbu itu dia bagi-bagikan ke tetangga secara gratis. Wah, dia sukacita, tetangga sukacita, dan jadi dampak, jadi berkat, jadi impact, ya kan? Wow, luar biasa. Pokoknya during pandemic ini hati kita fokusnya ke jiwa-jiwa gitu loh. Itu yang bikin kita tuh jadi semangat ya. Gimana caranya saya jadi berkat buat orang lain? Gimana caranya saya jadi impact? Jadi kita nggak melulu mikirin masalah problem kita. Ya tentu kita semua mengalami yang sama hari-hari ini during pandemic, masalah problem kita masing-masing ya. Tetapi kalau kita fokus kepada jiwa-jiwa, gimana memberkati orang lain, gimana jadi impact, kita nih jadi terus menyala-nyala, jadi terus semangat, roh kita juga menyala-nyala buat Tuhan, dan kita nggak stress out. Jadi saya rasa itu tipsnya sih. Wow. Selain berdoa. Berarti sukacita itu penting, joy itu penting. Kita harus Betul. bisa temukan something yang bisa spark joy dari dalam diri kita, Ya, karena ya. ketika wanita itu penuh dengan sukacita, pasti apapun yang dilakukannya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan mungkin untuk orang-orang di wilayahnya itu pasti akan kena, ya kan ya, Pastor ya, Betul, akan kena betul. ngerasain sukacitanya juga gitu ya. Betul. Dan fokusnya ke jiwa-jiwa. Wah, itu jadi catatan banget nih buat setiap kita semua gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita mikirin terlalu banyak diri kita sendiri, kesulitan kita sendiri, tapi kita harus melihat, dan kita malah kadang-kadang bisa lebih diberkati ya, Pastor ya, ketika kita melayani banyak orang gitu. Ya, betul, pasti. Wow, luar biasa. Nah, Pastor Juliet, tantangan apa aja sih sebenarnya yang wanita biasa temui dalam memenuhi destination dari Tuhan? Nah, saya rasa yang paling penting buat kita wanita itu ada 2 tantangannya, ya, yang bisa menghalangi kita untuk mencapai destiny kita. Itu kan tadi pertanyaannya Kitty ya. Dan yang pertama itu adalah kita kurang mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah karakter. Nah, wanita ini tuh punya masalah karakter ya. Kalau kita belum diubahkan Tuhan tuh bukan buah-buah roh yang keluar, tapi sebaliknya ya. Karena kita ini kan personal yang moody, ya kan, yang sensitif sometimes ya. Nah, itu semua kalau belum dipulihkan Tuhan, itu akan menghalangi kita mencapai destiny kita gitu. Nah, saya mau kasih contoh ya. Kita bisa belajar dari Ratu Esther. Saya suka banget sama tokoh ini ya. Dan gak heran ya, papa saya juga kasih nama saya ada Esther-nya di tengah, middle name-nya. Tapi saya bilang, ini satu tokoh wanita yang luar biasa. Saya betul-betul mengidolakan dia. Saya baca lagi ceritanya gitu ya, karena luar biasa dahsyat. Dan dia punya destiny, Esther itu, dia akan menjadi ratu Persia kan, itu destiny dia, dan nantinya destiny-nya dia yang final destiny-nya adalah dia akan menyelamatkan bangsanya sendiri, bangsa Israel. Nah, waktu dia sudah berhasil jadi ratu Persia, jadi istri daripada Raja Ahasiweros, lalu tiba-tiba timbul ancaman buat bangsanya dia. Ya, ancaman itu lahir dari pembesar raja juga, padahal namanya Haman, ya, yang sangat benci kepada bangsa Israel dan mau basmi bangsa Israel dalam satu hari. Nah, pada waktu itu dia punya uncle Mordekai, dan waktu itu Mordekai udah ingetin dia, lah kamu kan udah ratu, kamu menghadap dong suamimu, ngomong gitu loh, plead kepada suamimu gitu loh, berperkara ya, minta bangsamu dibela gitu. Tetapi dia waktu itu bilang, loh nggak begitu, nggak segampang itu, karena di media Persia tuh ada aturan. Kalau kita nggak dipanggil oleh raja, menghadap raja, termasuk juga permaisuri, itu tidak boleh menghadap. Sebab kalau kita menghadap, hukumannya mati. Dia bilang begitu. Tapi pada waktu itu Mordekai bilang gini, Mordekai ingetin dia, loh kamu tuh, destiny kamu tuh adalah menyelamatkan bangsamu. Ya, jadi kalau kamu tidak mau lakukan itu, nah ini ada di Esther 4 ya, dikatakan, kalau kamu tidak mau lakukan itu, Tuhan bisa pilih orang lain. Tuhan nggak akan pilih kamu. Dan kamu, destiny kamu tidak akan tercapai. Karena orang lain yang Tuhan akan pilih. Terserah kamu. Begituin ya, namanya uncle ya, tegas. Karena dia tuh adalah orang tua
pengganti orang tua buat Esther pada waktu itu. Dia sudah tidak punya orang tua kan, sehingga menjadi suara daripada orang tua yang cinta Tuhan ya. Jadi selalu mengingatkan anak-anaknya. Akhirnya dia sadar. Akhirnya dia bilang, oke, saya mesti ambil karena ini destiny saya, gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya suka Esther karena dia mengerti ya destiny-nya. Jadi dia bisa bilang nggak apa-apa aku mati ya. Dikatakan di kitab Esther nggak apa-apa aku mati. Yang penting aku berusaha buat bangsaku. Kalau memang raja terima, puji Tuhan. Kalau enggak aku mati nggak apa-apa. Ini dahsyat ya. Jadi dia betul-betul mengerti kehendak Tuhan bahwa itulah destiny-nya. Nah ini penting. Makanya tadi saya bilang alasan pertama itu kita harus ngerti banget kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau bawa kita kemana, destiny kita, calling kita apa. Kita mesti tahu. Jadi bukan maunya kita. Ya, aku mau jadi dokter, aku mau jadi ahli arsitek gitu ya. Tapi apakah memang Tuhan maunya itu gitu ya. Jadi kita mesti tahu. Nah itu Esther dia tahu. Nah yang kedua tadi kan saya bilang karakter. Ya, nah karakter ini penting karena karakter ini kadang-kala yang menghalangi kita wanita-wanita di dalam Tuhan ini mencapai destiny kita. Ya karena karakternya nggak bagus, nggak tercapai. Nah balik lagi ke Esther tadi. Dia punya karakter, kalau saya bisa bilang gini, soft but strong. Wah, bingung kan? Soft but strong. Nah, apa itu? Gitu kan? Berlawan arah ya. Iya, betul. Nah, soft tuh lembut ya. Jadi dia memang karakternya sangat indah ya. Artinya lembut taunya dari kalau kita baca Esther 2, dia tuh menyenangkan semua orang waktu dia lagi dipersiapkan ya untuk kontes kecantikan istilahnya gitu kan ya. Siapa yang menang kan jadi permaisuri. Orangnya menyenangkan, orangnya baik ya. Sampai akhirnya firman Tuhan mencatat dia disayang sama pengawas perempuan yang ada di situ. Karena saking begitu soft, begitu lembut ya, menyenangkan gitu karakternya. Tapi tadi saya katakan dia juga strong ya. Strongnya gini, karena dia ini kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan strong yang menanduk suaminya atau apa, no. Tapi dia strong, dia kuat di dalam Tuhan. Jadi saya bisa katakan dia itu adalah warrior bride. Wow. Ya. Dia bride ya, mempelainya Raja Ahasuerus, tapi dia juga warrior di dalam Tuhan. Dia tentara Allah ya yang bisa bela bangsanya. Bayangin dia bisa puasa 3 hari 3 malam, seluruh bangsa diajak puasa. Itu kan luar biasa. Kalau dia nggak punya satu karakter yang kuat di dalam Tuhan, mana bisa dia bilang sama bangsanya, ayo 3 hari 3 malam puasa ya. Tapi dia bisa karena dia strong itu tadi. Dia ini tentara Allah. Makanya dia warrior bride gitu ya. Jadi ini yang kita harus miliki karakter seperti ini. Sehingga akhirnya dia bisa bela bangsanya karena dia strong. Jadi soft but strong ya. Wow. Nah, karakter ini membuat dia mencapai destiny-nya dia. Begitu. Wow. Jadi 2 hal ini ingat baik-baik ya. Pokoknya kita harus tahu kehendak Tuhan, destiny kita apa, bukan maunya kita, dan kedua, karakter harus kita perbaiki terus. Minta Roh Kudus yang ubah kita, karakter kita. Kita lahirkan buah-buah roh supaya destiny kita tercapai. Wow, jadi ada tarik ulurnya ya, Pastor ya. Kadang di beberapa kondisi kita harus soft, kadang-kadang kita harus hard juga gitu ya, maksudnya tergantung kondisinya gitu. Jadi wanita kan biasanya lebih peka ya, Pastor ya, untuk melihat kondisi-kondisi ya. Memang Tuhan memberikan kita kepekaan untuk tujuan yang mulia gitu ya. Betul. Oke, wow, Pastor itu luar biasa banget. Nah, terakhir Pastor, pesan untuk wanita untuk going stronger, khususnya dalam kehidupan setiap season kehidupan masing-masing wanita, itu ada pesan nggak bagi setiap kita? Iya, jadi ya tadi kan kita udah belajar banyak ya dari Ruth, dari Maria, dari Esther. Ini tokoh-tokoh favorit saya semua. Jadi tiap kali kalau ngomong wanita, pasti saya share-nya ini gitu ya. Karena saya seneng banget dengan mereka bertiga. Nah, mereka ini punya ciri yang sama semuanya. Pertama, mereka itu tiga-tiganya ini cinta Tuhan luar biasa. Nah, ini kunci. Wah, saya juga belajar gimana untuk setiap hari kita makin cinta sama Tuhan. Ini kunci, cinta Tuhan luar biasa. Dan yang kedua, mereka ini semua tiga-tiganya, mereka punya kehidupan doa yang kuat. Nah ini kelihatan ya, walaupun nggak di-mention secara jelas di dalam firman Tuhan, tapi dari cerita ya, alur cerita kalau kita baca, itu kelihatan sekali mereka ini semua punya kehidupan doa yang kuat. Contohnya Ruth ya, dia bisa setia mengikut Tuhan dari yang tidak percaya Tuhan, menyembah berhala. Dia bisa terus ikut Tuhan tuh konsisten ya, persisten begitu ya. Itu kelihatan dia cinta Tuhan.
ya. Dan juga dia sering berdoa dengan Naomi, karena kelihatan dari percakapan-percakapannya, kita baca dalam firman Tuhan, bahwa mereka tuh sering berdoa bersama. Demikian juga dengan Maria, Ibu Yesus, yang tadi kan dia banyak menyimpan semuanya dalam hati, lalu dia bawakan di dalam doa, gitu ya. Ini kita percaya, masa habis disimpan terus nggak dikeluarkan? Pasti harus, apalagi kita wanita, harus dikeluarkan juga, gitu kan. Iya, Itu memang betul. kita, wanita. Tapi Betul. jadi saya percaya dia keluarkannya kepada Tuhan. Dia banyak berdoa, dia cinta Tuhan luar biasa, ya. Dan Esther juga begitu, ya. Ketahuan dia kehidupan doanya kuat adalah dia bisa puasa 3 hari 3 malam. Itu kalau nggak biasa puasa. Tiba-tiba saat itu doang dia bilang, ayo puasa. Ya pingsan, saudara. Kitty ya, 3 hari 3 malam gitu kan. Tapi berarti dia udah biasa. Ya, berarti dia adalah juga wanita pendoa, kehidupan doanya juga kuat. Jadi ini 2 hal yang kita terus lakukan ya untuk melewati masa-masa sulit kita. Harus lebih cinta Tuhan hari-hari ini. Cinta Tuhan luar biasa. Dan punya kehidupan doa yang kuat. Itu aja sih. Wow. Simple tapi sangat bermakna dan harus ada konsistensi untuk terus melakukan hal itu ya, Pastor. Betul. Jadi ya kita setiap wanita diingatkan kembali bahwa sebenarnya inti dari segala sesuatunya, core dari segala sesuatunya, kita harus mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan itu kita lakukan itu dan ternyata itu bisa memberkati banyak orang dan pastinya menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin Pastor Juliet boleh berdoa untuk setiap wanita di Women of Impact ini. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Boleh angkat tangan kita, minta Tuhan mengurapi kita. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami belajar banyak sebagai wanita-wanita yang mengerti kehendak Tuhan dan yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya setiap kami, Engkau punya satu rencana yang indah bagi kami. Kami punya destiny ilahi daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan hari-hari ini bagian kami adalah terus duduk di kaki Tuhan dan bertanya akan kehendak-Mu. Apakah yang Engkau mau kami lakukan ke depan sebagai destiny kami, sebagai panggilan ilahi dalam hidup kami. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada setiap kami, Engkau akan mengajar kami. Dan hari ini kami belajar sebagai wanita-wanita yang cinta Tuhan untuk kami boleh menjadi penolong dimanapun kami berada. Bukan cuma untuk suami kami atau kalau kami single, kami tetap akan menjadi penolong. Karena itu salah satu panggilan sebagai wanita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan ekstra hari ini, Roh Kudus beri kami kekuatan ekstra sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi penolong bagi orang-orang yang Engkau inginkan kami tolong Tuhan. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa supaya karakter kami, Tuhan, Kau ubahkan lebih lagi, makin indah, memiliki karakter Kristus, melahirkan buah-buah roh. Mari Roh Kudus terus bekerja, urapi kami, sehingga waktu kami deal dengan karakter-karakter kami yang tidak baik, kami boleh dengan rela hati, dengan humbleness, kami boleh serahkan, dan kami mau untuk karakter kami dirubahkan menjadi semakin baik. Dan hari-hari ini Tuhan, buat kami makin cinta Engkau. Biar pengurapan kasih turun atas kami, sehingga kami boleh semakin memiliki kehidupan yang intim, doa yang intim dengan Engkau. Sehingga hal-hal yang luar biasa akan terjadi di depan kami. Hari ini kami berdoa bagi semua wanita-wanitanya Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang perlu pertolongan Engkau. Tuhan tolong mereka Bapa. Engkau beri mujizat-Mu. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Sehingga waktu mereka dipulihkan, mereka akan pergi untuk memulihkan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Let the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all from today until the coming of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Amen. Wow, thank you Pastor Juliet. Saya mewakili Sama-sama. Women of Impact. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas hikmat yang diberikan. Jadi saya percaya ladies belajar sesuatu hari ini. So, saya Kitty dan Pastor Juliet undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan memberkati semua. God bless you.